Di tengah gelombang aksi mahasiswa yang kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan pemilu akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Kita ulas gelombang penolakan perpanjangan masa jabatan yang terjadi di beberapa daerah dalam perspektif editorial bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Mbak Eva. Sehat, Mas? Ya, Mas Revo, apa saja kemudian catatan redaksi soal demonstrasi mahasiswa yang berlangsung awal pekan ini? Karena kita tahu ini kan merupakan pergerakan mahasiswa bisa dikatakan terbesar selama masa pandemi ini. Sempat ada aksi kekerasan, kemudian juga ada dugaan aksi ini ditunggangi pihak tertentu. Apa saja kemudian catatan redaksi CNN Indonesia? Ya, yang pertama tentu seperti tadi disampaikan juga di Vicky sebelum kita dialog ini ya Mbak Eva oleh bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan itu diatur secara sah oleh konstitusi kita. Artinya setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya, kebebasan berpendapat berekspresi itu merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Jadi ketika kemarin mahasiswa melakukan serangkaian aksi demonstrasi, itu yang merupakan hak konstitusional dari para mahasiswa. Di sisi lain kita juga kita juga patut mengapresiasi lah karena mahasiswa akhirnya bersuara gitu ya. Mahasiswa bersuara memprotes beberapa hal yang dinilai keluar dari relnya gitu. Karena beberapa kali kasus gitu kita selama ini perintah dan DPR itu seolah tidak mendapatkan lawan diskusi atau lawan diskusi yang sepadan gitu ya. Ketika membahas tentang serangkaian undang-undang misalnya undang-undang Ciptaker, kemudian undang-undang KN dan beberapa undang-undang lainnya. Ada undang-undang KPK juga sama gitu ya. Beberapa aksi pada waktu itu tidak cukup kuat sehingga undang-undang tersebut lolos tanpa ada kritik yang cukup memadai. Dan kali ini mahasiswa bergerak kembali gitu ya, dan akhirnya bisa kita katakan mengembalikan lagi relnya bahwa ada batasan masa jabatan presiden. Saya sebenarnya yakin apakah kalau misalkan kemarin mahasiswa tidak bergerak, wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, apakah akan berhenti seperti sekarang gitu ya. Dan ketika mahasiswa bersuara seperti kemarin, akhirnya kan wacana-wacana tersebut terhenti gitu ya. Apalagi juga Presiden Jokowi sehari sebelum aksi demonstrasi mahasiswa 11 April juga bersuara tegas gitu ya. Nah, kita sebenarnya tidak begitu tahu apakah ada kaitannya antara aksi desakan mahasiswa ini dengan pernyataan tegas presiden. Tapi kalau patut juga kuat adalah kaitannya gitu. Ada desakan dari ekstra parlementer supaya wacana-wacana penundaan pemilu, pembatasan adanya perpanjangan masa jabatan itu akhirnya bisa dikembalikan sesuai dengan tracknya, Mbak Eva. Oke, apalagi kemudian momentumnya itu memang betul-betul bersamaan begitu ya Mas Revo ya. Kalau tadi Mas Revo sempat mengatakan bahwa akhirnya mahasiswa bersuara. Kalau kemudian kita lihat bisa dibilang sebetulnya ada demo-demo sebelumnya mengusung beberapa topik lain misalnya soal undang-undang cipta kerja, kemudian masalah korupsi seperti yang tadi Mas Revo katakan. Tapi untuk kali ini kita lihat peserta aksi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan demo-demo yang tadi yang sempat dilakukan sebelumnya. Nah, mengapa demikian? Apa kemudian kumpulan data-data yang kemudian bisa dianalisa yang menyebabkan aksi demo mahasiswa ini lebih masif dibandingkan sebelumnya? Ya mungkin sebenarnya gini, aksi ini kan semata-mata tuntutannya ada beberapa ya. Tidak hanya sekedar salah pemilu atau penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi ada beberapa momentum-momentum lain yang membuat mahasiswa ini akhirnya bergerak. Pertama tentu ketika ada kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng ini kan termasuk salah satu dari 9 bahan pokok ya.
Jadi ketika minyak goreng ini naik, harganya tidak terkendali, kemudian langka di masyarakat susah mendapatkan minyak goreng, maka masyarakat ini kan menjadi terutama di kalangan masyarakat level bawah ya Mbak Eva. Kemudian ditambah beberapa saat kemudian ada kenaikan harga Pertamax gitu. Nah, ketika harga Pertamax naik, kemudian beberapa ada kekhawatiran terkait dengan Pertalite akan juga naik. Kemudian ada kelangkaan bahan bakar solar misalnya. Dan ini kan akhirnya akumulasi itu terkumpul, ditambah lagi dengan kebisingan terkait dengan penundaan pemilu. Nah, itu semua berkumpul menjadi satu sehingga rasa itu yang membuat akhirnya mahasiswa menemukan momentumnya. Dan langkah Presiden Jokowi sehari sebelum mahasiswa berdemonstrasi menegaskan kembali bahwa pemilu tetap pada 14 Februari 2024 merupakan hal yang juga patut kita apresiasi karena dengan begitu akhirnya setidaknya Presiden mengemukakan komitmennya gitu bahwa pemilu akan tetap pada sesuai dengan jadwalnya dan tidak ada lagi wacana-wacana terkait dengan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ataupun misalnya periode misalnya seperti itu. Hal yang kebisingan itu kan kita dengarkan semenjak akhir tahun lalu gitu ya Mbak Eva, dan kemudian itu bergulir seperti bola salju, ketemu momentumnya dengan kenaikan harga sembako, tidak hanya minyak sebenarnya tapi beberapa yang lain kan juga naik ketika menjelang Ramadan dan kemudian pada saat Ramadan kali ini harga barang naik, ditambah lagi Pertamax BBM naik, kemudian ada isu-isu lain, pajak juga naik gitu ya, PPN naik, ada banyak hal gitu ya. Nah momentumnya bertemu, kemudian itulah yang membuat, saya pikir itu yang membuat akhirnya mahasiswa bergerak gitu ya dari ujung barat Indonesia sampai timur Indonesia. Oke, yang kemudian menjadi perbincangan pada saat bicara aksi demo mahasiswa adalah tidak hanya aksinya yang kemudian dianggap ditunggangi, tapi juga tuntutan yang kemudian disuarakan mahasiswa soal penolakan penundaan pemilu yang akhirnya menimbulkan perdebatan publik. Salah satunya soal inisiator dari 3 periode ini, Mas Revo. Kita saksikan dulu sama-sama ini pernyataan dari anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan soal inisiator penundaan pemilu ini. Jadi kalau dikatakan Presiden bahwa ada yang ingin menambah masa periode presiden dari 2 periode 3 periode ya, bahwa itu kata Presiden menampar muka saya, ingin cari muka ke saya, ingin Menjerumuskan, Bang. menjerumuskan saya. Ya sudah, itu dia orangnya. Itu dia orangnya, udah ketahuan kan? Maksudnya ada tindakan tegas gitu, Bang, maksudnya. Loh iya, artinya siapa yang ingin menjerumuskan Presiden? Siapa yang ingin mewacanakan 3 periode dan menggalang 3 periode? Siapa? Luhut. Siapa yang mencari muka? Siapa yang mewacanakan 3 presiden memobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang ingin merumuskan presiden? Yang menggalang beberapa ketua umum partai. Udah terang-terang ketua umum partai itu bicara Luhut. Artinya Brutus di dalam istana itu ya Luhut. Nah, apa yang bisa dikomentari soal ini, Mas Revo? Iya. Soal Brutus dalam istana. Wajar ya kalau misalkan anggota DPR seperti Mas Hinton Pasaribu kemudian mengemukakan kekecewaannya gitu ya. Karena memang ada beberapa statement yang sebelumnya kita juga dengar sama-sama dengar gitu ya, terkait dengan sebelumnya ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa orang-orang yang ingin perpanjangan masa jabatan atau 3 periode dan sebagainya itu kan Presiden sendiri yang mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan. Yang pertama ingin menampar muka saya, menjerumuskan atau mencari muka gitu. Nah kita kan sama-sama tidak tahu apakah mana sebenarnya dari ketiga dugaan yang dikemukakan oleh Presiden ini yang menjadi landasan dasar dari orang-orang yang mengemukakan wacana-wacana
entah itu perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu atau 3 periode. Nah, presiden sendiri seharusnya ya sudah gitu, karena ini kan dari beberapa nama ini adalah pembantu presiden sendiri ya. Selayaknya memang presiden memanggil dan kemudian menanyakan gitu apa sebenarnya maksud dari wacana itu tersebut. Ya kita tunggu saja Mbak Eva, dan nanti akan berbuat seperti apa. Apakah akan menjatuhkan sanksi ataukah hanya menegur saja secara lisan atau kemudian ya memberi teguran dan kemudian yuk kita sama-sama maju ke depan dan mempersiapkan pemilu, karena kan pemilu ini dalam jangka waktu yang kurang lebih tinggal sekitar 18 bulan ya Mbak Eva, ini kan butuh persiapan-persiapan yang matang gitu. Betul. Di sini juga tahun ini beberapa kepala daerah juga harus diganti gitu ya, dalam artian Diganti oleh dengan penjabat begitu ya. sementara gitu kan, artinya banyak sekali tugas-tugas yang menanti pemerintahan ini. Ya. Nah, apakah kemudian sejauh mana sanksi atau teguran yang akan diberikan oleh presiden atau langkah apa yang akan dilakukan oleh presiden, ya kita semua sekarang menunggu apakah seperti tuntutannya Mas Hinton atau hal lain gitu Mbak Eva. Oke, kalau kemudian ekspektasi publik terbacanya seperti apa? Sejauh ini kalau kita menangkap kan di lapangan ada beberapa yang bersuara bahwa ya ditangkap disanksi gitu ya. Yang kita tangkap adalah ada yang bersuara menteri-menteri yang ingin menjerumuskan. Kalau memang ingin menjerumuskan maka itu harus disanksi. Tapi kan sebagian juga yang lain berpendapat bahwa orang-orang ini kan jasanya juga besar buat negara gitu ya. Apa yang selama ini dilakukan juga cukup baik gitu ya. Sebagian yang lain kan mengatakan itu, dan kelompok-kelompok yang mengatakan itu kan juga pendapat bahwa apa yang dilakukan ini kan sebenarnya hanya untuk menjaga keberlangsungan, bahwa ada beberapa program presiden yang belum terlaksana dengan baik karena masalah pandemi. Nah, yang ini kan yang kita tidak tahu sebenarnya motifnya apa gitu. Yang seharusnya dibuka secara transparan sebenarnya motifnya apa? Apakah memang ingin menjerumuskan atau memang karena ada beberapa pekerjaan yang selama ini dinilai tidak optimal karena pandemi, maka dari itu layak diperpanjang masa jabatannya gitu kan. Atau ya karena memang ingin meneruskan kekuasaan aja, tamak kekuasaan. Nah, kita kan sama-sama tidak tahu. Langkah-langkah baiknya kalau memang motif-motif itu ya sudah dikemukakan saja, dan kemudian apa resolusi ke depannya, langkah ke depan apa yang akan dikerjakan oleh presiden dan kabinetnya ini. Oke, ataupun juga nanti waktu yang akan membuktikannya begitu ya Mas Revo. Kalau kemudian kita bicara gestur Luhut sendiri setelah demo mahasiswa, kemudian akhirnya Luhut bertemu dengan mahasiswa UI begitu. Apa gestur atau bagaimana kemudian media membaca gestur Luhut ini? Apakah memang upaya ini adalah untuk memperbaiki atau mengcounter kemudian apa yang dituduhkan kepada Luhut, atau seperti apa Mas Revo? Iya, sejauh ini kan kita lihat memang Luhut Panjaitan ini orangnya sangat percaya diri ya Mbak Eva ya, dan dengan posisinya tersebut ada beberapa hal yang selama ini proyek-proyek dari pemerintahan semuanya ada di tangan dan dikerjakan oleh Pak Luhut. Nah, artinya memang ada kepercayaan yang cukup besar. Dan kalau kita melihat background dari Pak Luhut, ya dia kan selalu sebagai tentara ya, background beliau sebagai tentara, maka jiwa komando atau taat pada panglima tertinggi itu pasti akan tertanam lah gitu. Dan sejauh ini ketika dan pada akhirnya meminta semua pembantunya itu untuk berhenti mewacanakan, dan kita lihat sekarang kan Pak Luhut juga tidak lagi mewacanakan ya. Kita lihat saja ya Mbak Eva ya. Kemarin ketika ketemu dengan mahasiswa cukup percaya diri dan menyampaikan bahwa ada beberapa hal lah yang kemudian dibantah oleh beliau gitu ya. Kan bukan 3 periode tapi kan hanya memperpanjang masa jabatan saja gitu. Tidak ada wacana 3 periode dan sebagainya yang ia kemukakan gitu. Artinya memang kalau dalam konteks ini berarti kan kemungkinan besar adalah ada beberapa proyek atau ada beberapa proyek pemerintahan lah ya yang selama ini tertunda karena masalah pandemi. Kalau kita lihat bisa jadi memang semata-mata seperti itu. Jadi bukan karena ingin menjerumuskan tapi
tentu saja kita kan tidak tahu ya Mbak Eva sebenarnya seperti apa. Nah ini Ya. yang sebenarnya harus dijelaskan juga mungkin oleh Pak Luhut sendiri atau oleh Presiden. Oke, baik. Dengan adanya demo besar, lalu kemudian pernyataan presiden yang mengatakan sudah hentikan begitu ya, mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tadi Mas Revo mengatakan artinya media juga menangkap bahwa diskursus atau kemudian pemikiran untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu itu akhirnya bisa dikatakan sudah berhenti begitu ya, Mas Revo ya? Iya, kalau melihat jauh ini perkembangan dalam seminggu terakhir kan sudah berhenti ya, dipertegas bahwa semuanya berhenti. Kemudian KPU dan Bawaslu juga sudah dilantik. Pekerjaan panjang menanti mereka berdua. Sekarang yang kita harapkan adalah ketika wacana-wacana terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini sudah berakhir, wacana terkait dengan 3 periode ini mengubah konstitusi 3 periode itu berakhir, maka yang kita tunggu sekarang adalah bagaimana kemudian persiapan menuju pemilu 2024 tersebut. Baik. Karena ada banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dikerjakan, ada banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan oleh komisioner KPU yang sekarang semua masyarakat ya itu juga sedang menunggu, termasuk juga partai-partai politik gitu ya Mbak Eva ya. Baik. Ini pekerjaan panjang yang sekarang menantilah gitu. Baik, pekerjaan panjang yang saat ini menanti anggota KPU yang baru. Kita akan bahas, karena tadi Mas Revo mengatakan banyak gitu ya, kita akan bahas di segmen lain. Karena kita butuh segmen selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi soal tahapan pemilu, kemudian pekerjaan rumah bagi anggota KPU yang baru dilantik. CNN Indonesia Newscast segera kembali.